pagi siswa-siswi Semak Trimulya, senang sekali pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah chapel meskipun secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan datangnya dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya halo semuanya, selamat pagi. Di hari yang sangat indah ini kita sangat bersyukur sama Tuhan karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah teman-teman, baik dari SMA Trimulya maupun di SMA Bintang Mulia, gimana kabar kalian? Wah senang ya, di sini sekarang sudah ada beberapa yang bisa masuk ke sekolah ya, meskipun ada juga yang beberapa harus belajar di rumah gitu dan masih belum bisa 100%, tapi kita percaya dan yakin bahwa dunia akan baik-baik saja. Ada amin? Berharap ada amin ya teman-teman, karena ya mungkin ada juga di antara kalian yang aduh gila ngerasanya tuh ya kalau misalkan kita belajar ketika di rumah itu kayaknya tuh lebih enak gitu, bisa tiduran, bisa rebahan ya, bisa ya enak-enak gitu, kalau lapar langsung makan gitu. Tapi kalau di sekolah kan aduh kudu nunggu dulu apa segala macam. Tapi percaya atau tidak, ini adalah sebuah proses yang memang Tuhan izinkan terjadi. Kita harus mengalami hal yang seperti ini dulu. Nah teman-teman, kita akan memulai ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya setiap kita semua dengan sikap yang siap, dengan ya diharapkan yang di rumah ya bisa benar-benar ketika mendengarkan firman Tuhan itu dengan suatu sikap yang baik, yang benar-benar mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya dan yakin ini bukan sebuah kebetulan di mana kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, baik itu yang dari Trimulya maupun Bintang Mulia bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, saya akan undang untuk setiap kita semua satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Di hari ini, di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Boleh kiranya setiap firman yang kami dengar ini menjadi bekal kami agar hidup kami bisa lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi dan terus berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, waduh ini kalau ada yang masih ngantuk ya melek gitu, cuci muka dan segala macamnya biar enak gitu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Tentunya ini ayat yang sering banget kita dengar ya. Ada mungkin ketika kalian mungkin ada yang jadi guru sekolah minggu juga pernah bawain ayat ini ya. Mungkin gitu, siapa tahu ada yang pernah bawain, dan ya pasti ayat ini selalu aja pernah kita dengar. Atau mungkin ketika kalian ibadah ya, ketika kalian ibadah remaja maupun umum, kebaktian umum dan segala macamnya mungkin pernah juga, atau mungkin pas lagi devo di kelas gitu. Dan ayat ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Judulnya, judul chapel kita, judul ibadah, tema ya, bukan judul ya. Ya sama lah ya. Tema untuk ibadah kita di hari ini yaitulah Be Reformed.
yang artinya berubahlah. Ya, kenapa gitu? Kenapa sih kita harus berubah? Kalau misalkan kita baca, ini kan dari Paulus ya kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, di ayat 1 anggap saja ya, kita sebagai pembaca yang diperuntukkan, atau mungkin yang memang ayat ini memang untuk kita gitu. Anggap aja ini teh benar-benar untuk kita nih. Kan kadang kebanyakan di antara kita teh ketika baca Alkitab kan bukan kayak seolah ini firman bukan untuk kita ya. Tapi pada saat ini mari kita coba lihat bahwa ini pesan dari Paulus itu adalah untuk kita. Mari posisikan diri kita ketika kita mendengar ini adalah si Paulus ini ngasih tahu untuk kita. Saya akan ulangi nih, karena itu saudara-saudara siapa? Berarti kita ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu siapa? Berarti kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita diminta sama Paulus supaya saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, ini kalau misalkan saya baca ayat pertama dan itu memang ditunjukkan untuk saya, waduh langsung jadi PR. Kira-kira saya layak gak sih mempersembahkan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan? Kira-kira saya ketika mempersembahkan hidup saya, apakah saya kudus di hadapan Tuhan? Berkenankah saya di hadapan Tuhan? Di ayat pertama saja, kadang ketika kita baca firman Tuhan dan itu diperuntukkan untuk kita, itu langsung mikir, waduh berat banget gitu ya. Nah teman-teman, ini menjadi sebuah pedoman untuk setiap kita, bahwa nih ini adalah ya kita sebagai manusia ya yang diciptakan oleh Tuhan yang begitu sangat luar biasa sempurna. Tentunya dalam hari demi hari itu kita bisa ngerasain bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Dan yang diminta sama Tuhan adalah supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Maksud dari persembahkan tubuhmu ini apa sih? Bagaimana sih? Tentunya ini akan berkaitan di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ketika kamu ingin mempersembahkan tubuhmu, ada satu nih prinsip yang harus kita garis bawahi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Emang kenapa dengan dunia ini? Ya nggak ada yang bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Waduh gila ya kalau sekarang nih, kalau misalkan saya boleh katakan tuh adanya terjadi degradasi moral, terjadi penurunan moral yang sangat luar biasa. Dulu mungkin di zaman saya kecil hal-hal kayak bermain ya bully-bulian kayaknya tidak separah yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang udah kayak wow gitu. Wownya tuh mengerikan teman-teman. Lalu kalau misalkan kita lihat coba di era-era yang sekarang usia di SD aja ya. SD aja sekarang udah ada beberapa yang melaksanakan atau melakukan tindakan yang sampai akhirnya menghilangkan nyawa. Coba SD. Terus SMP, SMA apalagi yang kemarin kalian mungkin baca di berita atau nonton di YouTube atau di apapun sekarang medianya udah sangat luar biasa ya. Ada beberapa anak SMA pakai motor bertiga, di tengahnya tuh ada yang sedang dibonceng dan sabitnya tuh masih di sini, tahu sabit celurit ya, celurit masih nancep di kepala. Mereka lagi mau menerobos UGD. Coba anak SMA, pelajar-pelajar yang tadinya emang generasi penerus bangsa ini melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Lalu kasus korupsi, lalu kasus-kasus hal yang lainnya yang malah merugikan banyak orang gitu. Lalu tidak hanya itu gitu, sekarang kayak individualisme itu semakin tinggi. Masih ingat nggak yang waktu zaman di awal-awal corona mulai melesat gitu ya, kamu pergi ke swalayan entah itu kemana gitu ya, itu kadang banyak orang yang belanja dan tidak mementingkan orang-orang yang lain gitu, sampai akhirnya si pemilik swalayan tersebut gitu, ownernya tersebut atau kebijakan daerah tersebut sampai di garis bawahi ada sebuah peraturan, satu orang mie hanya boleh 1 dus, minyak hanya boleh 1 liter gitu. Sebelum ada peraturan itu orang lebih mementingkan diri sendiri. Dunia sekarang udah lebih semakin individualisme, lu gua gitu. Wah teman-teman, kebayang nggak kalau misalkan kita semua sama seperti mereka? Kira-kira kedamaian, damai sejahtera yang dari kasih Allah itu bakal kita bisa rasakan gak sih?
Ya jadi refleksi buat kita juga ya teman-teman, kayak sekarang nih keadaan yang seperti ini, kita jadi berkat nggak ya? Kehadiran kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan nggak ya? Kehadiran kita di keluarga kita apakah bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Ini jadi sebuah momentum untuk supaya kita bisa lebih lagi berserah sama Tuhan. Oleh karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini, apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah, kita harus berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan ini yang namanya berubah oleh pembaharuan budimu berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan kita berubah. Cuma sejatinya nih, kalau misalkan kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan Kristusnya udah ada di dalam diri kita kan ya. Kristus sudah ada di dalam diri kita. Cuman karena mungkin faktor lingkungan, faktor orang-orang yang ada di sekitar kita itu cukup sulit untuk supaya kita menunjukkan identitas kita, menunjukkan jati diri kita. Ada yang ngerasain seperti itu karena kalau di usia-usia remaja ya teman-teman, kalau di usia-usia remaja ketika misalkan gini, kamu mau berbuat baik atau kamu mau menolong seseorang atau kamu menunjukkan sikap hidup yang baik, kadang selalu dikatakan so alim, so suci, sampai akhirnya ya daripada saya dikatain seperti itu kan malah jadi minder. Jadi lebih ke milih yang ngikutin aja deh, ngeflow lingkungan aja deh, ya situ ngebully, oke gue ikut ngebully gitu ya, situ ngeledekin orang, oke deh ikut ngeledekin orang, situ ngegibah, oke gue ikut gibah, julid siap ikut julid gitu ya, pokoknya emang gimana sekitar. Tapi pada sejatinya kita kan udah terima Kristus, Kristus ada dalam diri kita. Seharusnya ini menjadi sebuah pedoman untuk setiap kita kembali mengingat siapa jati diri kita. Kalian pernah mungkin ya nonton atau lihat di berita, konon katanya ada waktu itu sempat di tahun berapa ya, ada ditemukan seorang remaja berusia 17 tahun atau 16 tahun atau 21, saya lupa. Semoga dapat videonya, nanti saya coba putar ya. Jadi ketika sampaikan di dalam video itu, ketika saya nonton, saya lihat ada seorang remaja yang memang tingkah lakunya itu maaf aja nih seperti binatang. It's an extraordinary story. A little girl, neglected, rejected, abandoned by her parents. For comfort, she snuggles up in the farmyard kennels with the dogs. At first, this looks like some kind of strange hoax. Ukrainian girl Oksana Malaya running, jumping, eating and barking just like a dog. Kenapa seperti binatang dalam langkah pola ininya ya, sikap tindakannya gitu. Dia itu ternyata katanya dari usia kecil dia hilang di hutan atau gimana gitu, dan itu dibesarkan sama binatang, sama anjing. Dan ternyata tahu nggak, dari usia yang waktu masih kecil itu ya, di sini ada iklan teman-teman, jadi mohon maaf kalau misalkan ada banyak gangguan suara-suara dari luar ya. Kita lanjut lagi nih. Jadi kalau misalkan kita lihat si video itu ada seorang wanita yang dibesarkan oleh anjing. Maka dari sikap tindakannya, karena mungkin berapa 16 tahun sampai ketika setelah ditemukan, ternyata sikap hidupnya udah seperti itu deh. Tindakan-tindakannya itu udah kayak dogi gitu. Dari jalan pakai tangan dan kakinya ngerayap gitu, ngaronang kalau bahasa Sundanya mah ya, sampai seperti itu loh. Tidak bisa berkomunikasi gitu. Padahal sejatinya dia manusia. Cuman karena dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, di lingkungan binatang itu, jadi ya mau nggak mau mungkin itu yang diterap, itu yang direspon, sampai alhasil itulah seolah jati dirinya. Padahal dia seorang manusia. Mungkin ada juga di antara kita yang mungkin pada saat ini sama seperti itu. Padahal gini loh, kita teh udah di lahir baru, kita udah menerima Kristus di dalam hidup kita. Tapi kita nggak bisa menunjukkan identitas itu. Kenapa? Karena lingkungan kita, karena ke bawah habit atau ke bawah lingkungan yang memang tidak bisa untuk menunjukkan identitas kita. Teman-teman, ini adalah momennya. Yuk kita berubah gitu. Berubah supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Ingat, hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan.
banyak PR pokoknya Pak. Kalau misalkan mau berubah nggak gampang, memang ya nggak gampang, berat Pak. Kalau misalkan gini nih, yang biasanya saya mencontek, aduh dikatakan firman ini pada hari ini saya tidak boleh saya ingin berubah. Kalau misalkan saya berubah berarti saya nggak boleh mencontek lagi kan. Sementara nanti ini ada ulangan kimia, ulangan fisika, aduh berat banget kalau saya nggak nyontek. Ya udah deh, besok aja deh berubahnya gitu, besok aja deh tobat-tobatnya gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah gini teman-teman, ada satu hal yang seharusnya kita bisa lebih lagi meresapi identitas kita, jati diri kita itu sebagai anak Allah. Identitas kita itu udah ditebus, udah dikuduskan. Masa iya sih kita masih mau hidup dalam lembah-lembah kelam keberdosaan tersebut? Ingat ya, non posse non picare. Ya manusia itu memang tidak bisa tidak berdosa gitu. Artinya manusia itu selalu saja melakukan tindakan keberdosaan. Tetapi ingat, ketika Kristus mati di kayu salib, kita sudah punya peluang untuk tidak melakukan tindakan keberdosaan. Artinya apa? Kita sudah punya rem teman-teman untuk tidak melakukan keberdosaan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini nih, karena judul Be Reformed ini ya, yuk pada saat ini saya undang untuk setiap kita semua teman-teman untuk bisa berubah. Seperti yang tadi misalkan, Pak gimana ya, saya pengen berubah Pak, tapi kalau saya nggak nyontek nilai saya kecil. Nih, ada banyak hal yang sampai akhirnya kita mentolerir tindakan-tindakan yang malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pak gimana ya Pak, udah keseringan seperti ini, saya nggak mungkin bisa ngerubah diri saya. Banyak hal teman-teman, habit-habit yang sampai akhirnya hidup kita nggak layak di hadapan Tuhan. Padahal di dalam Roma tadi di ayat 1 bahkan Paulus ngasih tahu ke kita, yuk bawa nih tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya kamu bisa memberikan persembahan yang hidup, yang kudus itu, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi kita harusnya jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman, dengan kondisi yang sekarang kita nggak tahu nih, sekarang kan udah mulai zaman-zaman virtual ya, udah mulai zaman-zaman yang cukup luar biasa. Ya ada uniknya, ada kerennya, mungkin juga ada cukup mengerikan juga gitu. Nah siap nggak sih kita dengan perubahan-perubahan seperti itu? Apakah nanti ketika misalkan dunia semakin tinggi, misalkan perkembangan ilmu pengetahuannya semakin tinggi, apakah sebagai kita sebagai anak-anak Allah, apakah kita masih punya pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, atau akan semakin terkikis teman-teman? Pada saat ini aja mungkin udah semakin jarang yang pergi ke gereja, yang beribadah gitu. Mungkin pada saat ini juga masih jarang yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Padahal hari demi hari ini Tuhan ingin supaya setiap umatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dapat jadi berkat buat orang-orang di sekitar, menjadi pribadi yang dapat mewartakan bagaimana kasih Allah, kasih Kristus itu begitu nyata dalam kehidupan setiap umatnya. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita ya tinggalkan pakaian lama kita pakai pakaian yang baru, di mana Kristus sudah ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam hidup kita. Mari kita bawa diri kita, ya fokus mindset kita ketika kita hidup melaksanakan aktivitas keseharian kita berserah sama Tuhan agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Coba lihat kanan kiri kamu, lihat ya mungkin yang di layar gitu ya, atau lihat coba kenapa sih saya harus ketemu dengan Mr. A, Mr. B, Mr. C? Kenapa saya harus ketemu dengan si A, si B, si C, si D gitu ya? Di situ pasti Tuhan punya rencana yang lain gitu, supaya kita semua bisa jadi berkat buat orang-orang dari sekitar kita. Kita bisa mewartakan bagaimana kasih Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ya, jadi demikian saja firman Tuhan kita pada hari ini teman-teman. Semoga bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Ya tantangan di dunia ini udah semakin luar biasa. Sekiranya kita bisa bertahan dengan selalu mengandalkan anugerah daripada Tuhan, biar hidup kita jadi berkat, dan tentunya itu menjadi suatu ibadah yang sejati, yang hidup dan layak di hadapan Tuhan. Kita berdoa teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan karena kasih yang begitu sangat luar biasa Engkau berikan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan seseorang sebagai remaja yang dapat memberikan
damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, boleh kiranya meskipun perubahan yang akan datang kita nggak tahu Tuhan, tapi kami berharap supaya setiap kami boleh lebih lagi berserah kepadamu Tuhan. Tolong urapi setiap kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.